Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Syakira Janeta dengan NIM 17056241136. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan penilaian risiko pribadi dan perencanaan proteksi asuransi. Pertama, saya berusia 20 tahun dan saat ini masih berstatus belum menikah. Saya juga belum memiliki tanggungan karena masih berada dalam tanggungan kedua orang tua. Saat ini, aktivitas utama saya adalah menjalani perkuliahan sebagai mahasiswa. Untuk sehari-hari, pergi ke kampus saya membawa sepeda motor. Namun, terkadang saya juga menggunakan transportasi umum. Selain fokus pada kegiatan akademik, saya juga suka mengikuti kegiatan volunteer untuk menambah pengalaman, relasi, serta mengembangkan kemampuan diri. Untuk domisili, saat ini saya tinggal di Jakarta. Eksposur risiko utama saya, yang pertama adalah risiko kecacatan. Karena saya tinggal di wilayah Jakarta, ada kemungkinan kendaraan besar seperti truk dan bis yang meningkatkan risiko kecelakaan. Potensi dampak seperti cedera atau sampai kecacatan sangat dapat mengganggu aktivitas perkuliahan saya. Selanjutnya, risiko penghasilan. Karena kondisi keuangan pribadi saya masih dipengaruhi oleh ekonomi keluarga, apabila terjadi penurunan pendapatan orang tua, akan sangat berdampak pada biaya sehari-hari dan biaya pendidikan. Selanjutnya, risk heat map. Di sini masih ada beberapa risiko yang ada di zona merah dan kuning, serta risiko rendah di zona hijau. Yang pertama, ada risiko jiwa. Risiko jiwa yang dimiliki saat ini memiliki skor kemungkinan 1 atau sangat jarang, karena saya masih berstatus mahasiswa dan belum memiliki tanggungan finansial seperti pasangan, anak maupun anggota keluarga lain yang bergantung pada penghasilan pribadi. Selain itu, kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan masih dalam tanggungan orang tua. Maka, risiko ini memiliki skor dampak 1, yaitu kecil. Selanjutnya, risiko kesehatan. Risiko kesehatan memiliki skor kemungkinan 2 atau jarang, karena kondisi kesehatan saya dan keluarga secara umum cukup baik dan tidak terlalu sering mengalami sakit yang membutuhkan perawatan intensif. Selain itu, keluarga juga sudah memiliki BPJS Kesehatan dan Mandiri InHealth, sehingga biaya pengobatan dapat lebih terjamin. Risiko ini memiliki skor dampak 2, yaitu kecil, karena apabila terjadi gangguan kesehatan, sebagian besar biaya pengobatan dasar masih dapat ditanggung asuransi, sehingga kerugian finansial yang muncul relatif kecil. Selanjutnya, risiko aset kendaraan. Risiko aset kendaraan memiliki skor kemungkinan 3, atau kadang-kadang, karena saya sering menggunakan motor untuk aktivitas sehari-hari dan terkadang pulang malam melalui jalan yang sepi, sehingga meningkatkan risiko kehilangan atau pencurian kendaraan. Risiko ini memiliki skor dampak 3, yaitu sedang, karena kehilangan kendaraan dapat mengganggu mobilitas dan aktivitas kuliah, serta menimbulkan kerugian finansial. Selanjutnya, risiko kecacatan. Risiko kecacatan memiliki skor kemungkinan 3, atau kadang-kadang, karena kecacatan bukan risiko yang sering terjadi, namun tetap memiliki kemungkinan akibat kecelakaan saat beraktivitas atau berkendara. Risiko ini memiliki skor dampak 4, yaitu besar, karena apabila terjadi kecacatan, hal tersebut dapat menghambat aktivitas kuliah, mobilitas, dan produktivitas sehari-hari. Selain itu, risiko ini juga dapat menimbulkan biaya rehabilitas dan perawatan jangka panjang. Selanjutnya, risiko penghasilan. Risiko penghasilan memiliki skor kemungkinan 3 atau kadang-kadang, karena kondisi keuangan pribadi masih sepenuhnya bergantung pada penghasilan orang tua. Jika terjadi gangguan ekonomi keluarga, seperti penurunan pendapatan atau kehilangan pekerjaan, maka kebutuhan sehari-hari dan biaya kuliah dapat ikut terdampak. Risiko ini memiliki skor dampak 4, yaitu besar, karena gangguan penghasilan utama keluarga dapat mempengaruhi kestabilan keuangan dalam jangka waktu tertentu, sehingga cukup mengancam kondisi finansial keluarga. Selanjutnya, risiko aset properti. Risiko aset properti memiliki skor kemungkinan 1, atau sangat jarang, karena meskipun rumah berada di daerah yang berpotensi banjir, posisi bangunan rumah saya lebih tinggi dibandingkan lingkungan sekitar, sehingga air biasanya tidak masuk ke dalam rumah. Risiko ini memiliki skor dampak 2, atau kecil, karena jika banjir terjadi, dampak yang muncul kemungkinan hanya kerusakan ringan pada beberapa barang rumah. Selanjutnya, itu risiko tanggung gugat. Risiko tanggung gugat memiliki skor kemungkinan 1 atau sangat jarang, karena saya dan keluarga tidak memiliki usaha besar, properti yang disewakan maupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan tuntutan hukum dari pihak lain. Maka, risiko ini memiliki skor dampak 1 atau sangat kecil. Yang terakhir, yaitu risiko cyber atau digital. Risiko cyber atau digital yang dimiliki saat ini memiliki skor kemungkinan 1 atau sangat kecil. Karena saya tidak memiliki aset digital bernilai tinggi, seperti bisnis online besar, investasi digital, maupun data penting perusahaan. Aktivitas digital yang dilakukan juga masih sebatas penggunaan media sosial, aplikasi perkuliahan, dan transaksi online sehari-hari, sehingga risiko serangan siber berskala besar relatif kecil. Maka, risiko ini memiliki skor dampak 1 atau sangat kecil. Selanjutnya, terdapat risiko prioritas saya. Yang pertama yaitu risiko kecacatan. Penggunaan sepeda motor di wilayah Jakarta yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas tinggi, kondisi jalan yang ramai, banyaknya kendaraan besar, serta kemungkinan kelalaian pengendaraan meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan. Maka, kemungkinan yang diperoleh yaitu 3, dampak 4, dan skor totalnya adalah 12.
mitigasi prioritas yang saya usulkan yaitu berupa mandiri in health accident protection. Selanjutnya, risiko prioritas yang kedua yaitu risiko penghasilan. Keuangan pribadi saya masih sepenuhnya bergantung pada orang tua. Apabila terjadi penurunan pendapatan atau masalah finansial dalam keluarga, maka hal tersebut dapat langsung mempengaruhi pemenuhan kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, serta aktivitas perkuliahan. Maka, kemungkinan mendapatkan skor 3, dampak 4, dan hasil skor terakhirnya yaitu 12. Mitigasi prioritas yang bisa saya usulkan itu adalah asuransi Simas Jiwa Term Life. Selanjutnya, Financial Protection Plan yang saya susun berfokus pada perlindungan terhadap risiko prioritas, yaitu risiko kecacatan dan penghasilan. Karena di sini risiko jiwa memiliki skor yang rendah dan belum memerlukan asuransi. Untuk risiko kesehatan, saya sudah memiliki BPJS Kesehatan dan Mandiri in Health yang ditanggung oleh orang tua saya. Selanjutnya, untuk risiko kecacatan, saya memilih Mandiri in Health Accident Protection karena memberikan santunan kecelakaan dan perlindungan cacat tetap akibat kecelakaan. Untuk risiko penghasilan, saya memilih Simas Jiwa Term Life sebagai perlindungan finansial dengan premi yang relatif terjangkau. Selanjutnya, untuk risiko properti, karena risiko masih tergolong rendah, jadi saya masih belum memerlukan asuransi. Selanjutnya, ada refleksi pribadi. Terdapat cukup banyak risiko dalam aktivitas sehari-hari yang sebelumnya kurang saya sadari, terutama risiko kecelakaan lalu lintas, keamanan pribadi, dan kehilangan aset. Mobilitas tinggi menggunakan motor di Jakarta dengan kondisi jalan yang padat serta kebiasaan pulang malam meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan maupun kehilangan barang, seperti motor dan handphone. Selain itu, saya juga menyadari bahwa kondisi finansial pribadi masih sangat bergantung pada orang tua, sehingga apabila terjadi gangguan ekonomi keluarga, hal tersebut dapat langsung mempengaruhi kebutuhan sehari-hari dan pendidikan saya. Selanjutnya, keterbatasan self-assessment. Penilaian risiko masih banyak didasarkan pada persepsi pribadi, pengalaman, dan kondisi pribadi, sehingga hasilnya bersifat subjektif. Data yang digunakan juga belum sepenuhnya didukung oleh statistik yang objektif, dan dapat berubah seiring perubahan aktivitas, kondisi kesehatan, maupun situasi keuangan di masa mendatang. Akhir kesimpulan, setiap aktivitas sehari-hari memiliki potensi risiko yang perlu dipahami dan dipersiapkan sejak dini. Risiko utama yang paling berpengaruh adalah risiko kecacatan, buat kecelakaan, dan risiko penghasilan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan proteksi yang sesuai, seperti asuransi dan dana darurat, agar dampak finansial dari risiko tersebut dapat diminimalkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.